Kebiasaannya kita yaitu selamat pagi. Oke teman-teman, terima kasih kepada Renner Academy yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk hari ini sharing akan membawakan sebuah sesi yaitu Renner Basic Training. Jadi Renner Basic Training ini bisa juga menjadi sebuah ajang follow up bagi tim-tim kita yang baru join. Oke, oke sesi pertama yaitu tentang paradigma. Apa sih itu paradigma? Paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan atau cara berpikir, keputusan, dan tindakan kita. Itulah paradigma, teman-teman. Kenapa butuh paradigma? Karena kita sering sekali mendengar orang-orang di luar sana sering bercerita bahwa dulunya dia adalah orang yang anti dengan MLM. Termasuk saya pribadi juga dulu adalah orang yang anti dengan MLM. Banyak sekali kita dengar orang cerita bahwa saya dulu adalah orang yang negatif sekali dengan MLM. Tapi kenapa hari ini saya bisa positif? Itu karena adanya sebuah paradigma. Jadi paradigma ini penting sekali teman-teman. Karena paradigma inilah menentukan cara Anda memandang. Apakah Anda menganggap MLM ini adalah sesuatu yang menarik atau Anda menganggap MLM ini adalah sesuatu yang negatif. Makanya yang pertama kali dulu adalah Anda harus paham dulu paradigma itu. Sama halnya dengan ini. Kira-kira kalau Anda lihat di sini, ini bisa berdebat sampai pagi. Karena orang mengatakan, kalau orang yang melihat dari sisi kiri mengatakan 9. Kalau sisi kanan pasti mengatakan 6. Akhirnya bisa berdebat. Seperti itu pula lah dengan MLM. Banyak sekali orang-orang di luar sana itu antipati dengan MLM. Sangat negatif sekali dengan MLM. Namun banyak juga orang sangat positif sekali dengan MLM. Bahkan dia mencari pekerjaan yang MLM. Kalau bukan MLM, tidak mau. Sedangkan banyak juga orang di luar sana, dia tulis no MLM. Kan seperti itu. Jadi lagi-lagi tergantung dari cara pandang Anda. Paradigma Anda menentukan bagaimana perlakuan Anda terhadap MLM. Apalagi kita tahu MLM ini kan sangat kontroversi sekali di luar. Kenapa Bapak Ibu? Banyak orang mengatakan bahwa kalau di luar sana itu produk MLM itu tidak laku. Makanya dipasarkan secara MLM. MLM itu adalah produk murah yang dijual mahal atau biasa disebut dengan istilah markup harga. Usaha jual-jualan kayak sales begitu, tidak profesional. Isinya doktrin, cuci otak, iming-iming, merugikan yang bergabung belakangan, money game, dan orang-orang MLM itu adalah orang-orang yang harus punya relasi yang banyak. Itu kata orang di luar sana. Tapi mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah produk tidak laku, makanya di MLM-kan atau dibuat dengan network marketing. Tapi kalau kita lihat faktanya Bapak Ibu, teman-teman semua, berbicara masalah renter, kalau orang mengatakan produknya tidak laku, Anda bisa cek di kantor Bapak Ibu. Rata-rata produknya kita, begitu datang itu langsung habis. Makanya biasanya teman-teman pasti biasa rasakan yang namanya inden. Ini menandakan bahwa produk kita berkualitas. Produk kita sangat dibutuhkan. Buktinya apa? Begitu datang langsung habis. Begitu datang langsung habis. Dan repeat ordernya sangat tinggi sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan produk MLM itu tidak laku, coba suruh jalan-jalan ke kantor. Karena kenapa? Produknya kita, berapapun yang datang, berapapun yang habis. Artinya produknya kita laku teman-teman. Ya, kenapa bisa laku? Karena lagi-lagi, karena produknya kita berkualitas tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya MLM itu markup harga. Produk murah dijual mahal. Kalau ada orang mengatakan seperti ini, berarti dia belum paham yaitu konsep MLM. Bahwa MLM dengan distribusi konvensional, bahwa sebuah produk dari pabrik untuk tiba di konsumen harus melalui beberapa tahap, yaitu distributor, grosir, toko. Setelah itu ada namanya iklan. Dan ini Bapak Ibu, teman-teman semua, Anda bisa lihat sebuah produk yang anggaplah kalau di produsen harganya 40.000 untuk tiba di konsumen yaitu 100.000, ada selisih 60%, yaitu sekitar 60.000, itu dibagi-bagi untuk distribusi.
distributor, grosir, apakah itu toko atau bintang iklan. Sedangkan kita tahu MLM yaitu memangkas jalur distribusi, yaitu dari produsen langsung ke konsumen. Konsumen sekaligus sebagai distributor atau agennya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bisa lihat, kalau diproduksi 40.000, tiba di konsumen 100.000, ada selisih 60.000 atau 60%. 60% inilah dijadikan reward, dijadikan bonus-bonus untuk para distributornya, para konsumen. Konsumen mengajak sesama konsumen. Makanya biasa disebut dengan istilah konsumen cerdas. Lebih kerennya adalah distributor MLM, Bapak Ibu. Jadi di sini masih banyak orang tidak paham. Dia kira produk murah yang dijual mahal untuk bonus para distributornya. Padahal Anda bisa lihat apa bedanya konvensional dengan MLM. Sama-sama jalur hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati. Sedangkan di MLM semua bisa menikmati. Kita sebagai konsumen sekaligus juga sebagai distributornya. Ditambah ada biaya iklan. Makanya Bapak Ibu gini-gini juga. Saya juga ini artis. Artisnya Renner. Wajar tidak kalau dibayar mahal? Wajar. Yang namanya artis memang dibayar sebagai bintang iklan. Nah ini. Jadi kalau ada yang mengatakan merapa harga, berarti mereka belum paham konsep distribusi barang antara distribusi konvensional dengan MLM. Tapi tidak usah jauh-jauh lah. Biasa juga, saya yakin teman-teman juga pernah eh, mendapati di luar sana ya, anggaplah di hotel. Pernah tidak Anda beli produk air mineral yang mana lebih murah di toko atau di hotel atau di bandara? Pernah tidak Anda belanja di bandara atau di hotel berbintang, air mineralnya itu harganya di markup Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa orang tidak komplain? Padahal sama-sama, kalau kita lihat justru di situ markup harga. Karena beda sekali harganya dengan di luar sana. Jawabannya, karena dia tidak memasarkan secara MLM. Jadi begitu antinya orang terhadap MLM. Berikutnya katanya, usaha jualan tidak profesional. Karena memang Bapak Ibu banyak sekali orang anti anti sekali dengan namanya jualan. Padahal kalau kita mau lihat, semua barang-barang yang ada di rumah kita itu kan hasil jualan. Betul tidak? Semua perabot-perabot yang ada di rumah itu kan jualan. Yang namanya bisnis, yang namanya usaha, butuh yang namanya jualan. Cuma orang takut sekali dengan istilah jualan. Karena memang ada orang takut dengan jualan. Takut sekali menjual. Hobinya hanya membeli saja, Bapak Ibu. Sehingga dia mengatakan bisnis ini tidak profesional. Padahal kalau Anda lihat di bukunya Robert Kiyosaki, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang paling cerdas, baik hati, beretika, bermoral, dan profesional yang pernah saya jumpai dalam seluruh perjalanan bisnis saya adalah distributor MLM. Bahkan beliau mengatakan profesional paling profesional menurut Robert Kiyosaki. Jadi kalau ada orang mengatakan bisnis MLM itu tidak profesional, Anda anjurkan baca buku Business School. Bahkan di situ dikatakan bahwa bisnis ini untuk mereka yang suka menolong orang. Makanya saya biasa bercanda, kalau ada orang anti dengan MLM, berarti mereka adalah orang-orang yang anti menolong orang. Nah, untuk mereka yang suka menolong orang, sangat cocok dengan bisnis MLM, Bapak Ibu. Katanya doktrin, cuci otak, janji-janji muluk-muluk. Sering dengar begitu? Hati-hati loh, datang seminar-seminarnya, di sana itu ajan cuci otak, nanti pulang otak Anda sudah bersih. Kan begitu. Kalau saya Bapak Ibu, kalau memang dicuci otak yang tadinya kita dari rumah kos-kos bisa punya rumah mewah, kenapa tidak? Sekalian dicuci sekalian. Kalau yang dulunya hanya naik motor, sekarang bisa naik mobil, naik Pajero, cash, tidak cicil, kenapa tidak? Kan seperti itu. Padahal kita tahu MLM, yaitu dia membangun kualitas distributor, kualitas agennya. Makanya Anda perhatikan, orang-orang yang join di MLM, yang aktif di MLM, mereka adalah orang-orang yang optimis, Bapak Ibu. Dibandingkan yang tidak berkeluh. Biasanya sedikit-sedikit berpikiran negatif, sedikit-sedikit pesimis.
Kalau kita di MLM, kita selalu diajari bagaimana selalu optimis, bagaimana kita selalu bersikap positif. Jadi kalau orang mengatakan doktrin cuci otak, ya Anda bisa lihat sendiri. Tapi kalau pun orang mengatakan itu cuci otak supaya mereka bisa semangat, tidak ada masalah. Yang penting ke arah positif, Bapak Ibu. Yang saya katakan tadi, yang tadinya hanya kontrak rumah sekarang punya rumah sendiri, yang tadinya naik motor sekarang bisa naik mobil sendiri, kan nggak ada masalah. Jadi inilah katanya orang di luar sana, namun faktanya tidak seperti itu. Berikutnya lagi orang mengatakan orang-orang MLM itu adalah orang-orang merugikan orang yang join belakangan. Nah, lagi-lagi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, berarti dia bukan pelaku MLM. Kenapa? Faktanya seperti ini. Anda bisa lihat di render. Pernah tidak ada jumpai di render, ada orang, anggaplah contohnya si A. Si A posisinya baru emerald. Sedangkan si B sudah diamond. Sekarang pertanyaannya, siapa lebih dulu join? A atau B? Saya yakin kita semua sepakat yang duluan join adalah A. Kenapa A? Karena A sebagai upline. B sebagai downline. Berarti yang di belakangan join adalah si B. Tapi kalau dari lihat struktur jaringan seperti ini, yang B diamond, yang A emerald, pertanyaannya siapa yang bonusnya lebih besar? Saya yakin kita semua paham bahwa bonus yang besar adalah si B, bukan si A. Padahal kan si A lebih dulu, si B belakangan. Jadi kalau ada mengatakan selalu merugikan orang belakangan, kalau di sini terbalik, malah menguntungkan yang di belakang. Karena bisnis runner itu menguntungkan secara adil. Bukan siapa yang lebih dulu join, tapi siapa yang bekerja lebih aktif, siapa yang bekerja lebih keras, siapa yang bekerja lebih giat. Jadi sangat fair. Berikutnya, katanya harus punya relasi yang banyak. Saya sering dengar ada orang mengatakan, saya Pak tidak bisa jalankan bisnis MLM karena saya tidak punya teman. Di Renner Academy sudah terbukti Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang yang dulunya tidak punya teman yang banyak, sekarang dengan malah joinnya di Renner, relasinya bisa bertambah banyak. Termasuk saya pribadi. Saya pribadi adalah orang yang introvert. Kita tahu lah kalau orang introvert itu tidak gampang bergaul. Kalau tidak gampang bergaul, otomatis tidak punya banyak teman, tidak punya banyak relasi. Tapi justru di Renner, setelah jalankan MLM, justru relasi bisa bertambah banyak. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang MLM itu adalah orang-orang yang cocok, kalau punya relasi yang banyak, Anda bisa bantah. Faktanya banyak sekali saya temui, yang awalnya mereka tidak punya banyak teman, justru setelah di Renner, mereka punya banyak teman, Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah ini juga, ini yang paling parah. Karena banyak sekali orang di luar sana trauma dengan MLM, padahal itu bukan MLM, tapi money game. Dan survei membuktikan 80% orang yang anti dengan MLM adalah orang yang trauma tapi tidak pernah terlibat di MLM. Hanya mendengarkan kata-kata tetangganya yang trauma. Bayangkan, tetangganya yang gagal, dia yang trauma. Nah, saking parahnya ini dengan MLM. Dan orang di luar sana paling sering membandingkan, ah, bukan membandingkan ya, paling sering money game yang dianggap MLM. Padahal di sini Bapak Ibu jelas sekali bahwa perbedaan antara money game dengan MLM. Kita bisa lihat satu persatu. Kalau network marketing atau direct selling, Anda bisa lihat biaya pendaftarannya itu masuk akal. Kalau money game itu sangat tinggi. Dia punya produk tapi kayak kamuflase. Kalau MLM produknya berkualitas, artinya harga itu sebanding. Terus bagaimana peluang penghasilan? Semua distributor berpeluang sama. Kalau money game lebih menguntungkan yang daftar duluan, mengorbankan yang daftar belakangan. Jadi makanya kalau sering dengar ada orang mengatakan MLM itu merugikan orang yang belakangan, berarti yang dia maksud adalah money game, bukan MLM. Karena kalau di MLM, semua berpeluang yang sama. Anda bisa melampaui posisi upline Anda. Siapapun bisa mencapai posisi puncak. Sedangkan penentu keberhasilannya berdasarkan penjualan produk dan pengembangan jaringan. Kalau di money game tidak perlu kerja, hanya store uang dan tunggu hasil. Kalaupun kerja,
keuntungan yaitu hanya dari rekrut. Jadi keuntungan utamanya dari bonus rekrut atau bonus sponsor. Jadi Anda sudah bisa melihat apa perbedaan antara money game dengan MLM. Supaya nanti kalau ketemu orang di luar sana, Pak, saya Pak trauma ada MLM. Kenapa bisa trauma? Karena saya bangkrut Pak. Kan sangat lucu. Orang join di MLM, anggaplah orang join di Renner 4 juta, kan dapat produk senilai, sekarang kan ada promo ya, dapat produk senilai, biasanya kan 5 juta, sekarang 6 juta. Pertanyaannya di mana ruginya? Di mana bangkrutnya? Kan seperti itu. Cuma di luar sana, orang-orang join money game, terus dia mengatakan dia bangkrut lewat MLM. Karena sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, orang belum paham, masyarakat awam di luar sana, apa bedanya MLM dengan money, money game. Bahkan dalam sebuah bukunya Robert Kiyosaki, di Cash Flow Quadrant, di situ dia membagi bahwa ada 4 penghasilan manusia. Secara garis besarnya ada 4. Ada yang pertama namanya employee. Employee ini adalah karyawan. Orang yang bekerja untuk orang lain. Atau orang yang membarterkan waktunya dengan uang. Itu disebut sebagai employee. Berikutnya adalah self-employee. Self-employee ini adalah orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Atau dia punya keahlian. Jadi dia tidak punya bos. Dirinya adalah bosnya. Cuma di sini Bapak Ibu, pada saat dia bekerja, dia mendapatkan penghasilan. Pada saat dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan lagi penghasilan. Ini namanya self-employed. Yang berikutnya, ini namanya kuadran kiri. Di kuadran kanan, yaitu business owner. Business owner ini adalah orang yang membangun bisnis dengan membangun sebuah sistem. Suatu saat pada saat sistemnya sudah jadi, dia tidak bekerja lagi, sistemnya menghasilkan uang buat dia. Yang terakhir adalah investor. Nah, kalau ini sederhana. Investor ini adalah orang-orang yang punya uang. Jadi kalau di sini, kalau Anda mau kaya, Anda harus kaya dulu. Nah, inilah golongan investor, Bapak Ibu. Dan di sini dibagi dua. Sisi kiri ini disebut sebagai paradigma umum. Adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Setelah dia punya penghasilan, dia mewujudkan apa yang dia impikan. Pertanyaannya, ada yang salah tidak? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada yang salah di sini. Karena kenapa? Hampir 90% menurut bukunya Robert Kiyosaki, 90% orang-orang berada di kuadran ini Bapak Ibu. Adalah orang-orang yang membarterkan waktunya dengan uang. Pada saat dia bekerja, dia mendapatkan penghasilan. Setelah punya penghasilan, barulah dia wujudkan apa yang dia impikan. Cuma pertanyaannya, ada jaminan tidak kita bisa bekerja terus? Saya yakin kita sepakat semua bahwa itu sudah pasti tidak. Karena pertama ada namanya faktor kesehatan, faktor usia, atau PHK. Pada saat Anda tidak bisa bekerja lagi, otomatis penghasilan Anda tidak masuk. Pada saat penghasilan Anda tidak masuk, impian bisa menjadi sebuah tanda tanya besar. Nah, ini adalah aktif aktif income. 90% orang-orang berada di sini Bapak Ibu. Namun kabar buruknya, perputaran uang 5% ada di sini. Sedangkan di sini Bapak Ibu, paradigma sukses atau biasa dikenal kuadran kanan adalah orang bekerja. Tapi pada saat dia bekerja membangun aset. Pertanyaannya bagaimana kalau suatu saat dia tidak bisa bekerja lagi? Pada saat dia tidak bisa bekerja, asetnya lah yang bekerja untuk dia sehingga penghasilannya tetap masuk. Makanya dikenal dengan istilah passive income. Jadi hanya 10% orang-orang yang berada di golongan ini Bapak Ibu. Namun perputaran uang di situ Bapak Ibu 90% dikuasai oleh orang-orang yang berada di kuadran kanan. Kira-kira kalau saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau Anda disuruh memilih, Anda memilih berada di kuadran kiri atau kuadran kanan? Saya yakin kita semua sepakat kita memilih di kuadran kanan. Kalau memilih kuadran kanan, kata kuncinya di aset Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara membangun aset? Ada 3 cara membangun aset. Yang pertama adalah dengan cara konglomerasi. Anda bangun usaha, bisnis dengan modal besar. Bangun sistem sendiri, otomatis Anda harus memiliki keahlian dan Anda harus membayar SDM. Nah, itu kalau konglomerasi Bapak. Ini dibutuhkan modal besar. Kalau dibutuhkan modal besar, otomatis resikonya juga pasti pasti besar. Cara yang kedua adalah waralaba.
Anda membeli franchise. Modalnya besar, sistem tersedia, karena Anda hanya membeli lisensi. Namun Anda tetap membayar SDM. Modalnya besar, sudah pasti juga resikonya besar. Yang ketiga adalah bisnis jaringan, yaitu modalnya kecil, sistem tersedia, artinya tidak dibutuhkan yang namanya keahlian, dan Anda tidak perlu membayar SDM. Orang-orang yang berada di bawah jaringan Anda tidak perlu bayar Bapak. Anda bisa lihat modalnya kecil, sudah pasti resikonya sangat kecil. Jadi kalau menurut Robert Kiyosaki, ada 3 cara membangun aset, dan Anda bisa lihat kira-kira menurut Anda yang mana yang cocok buat Anda. Kalau saya pribadi Bapak Ibu sangat cocok yang ketiga, yaitu bisnis jaringan. Karena kenapa? Modalnya besar, modalnya kecil. Tidak dibutuhkan yang namanya keahlian dan tidak perlu membayar SDM. Ini ada beberapa pendapat ahli. Menurut Robert Kiyosaki, orang-orang kaya di dunia itu membangun jaringan, sementara orang rata-rata mencari pekerjaan. Anda bisa bandingkan, kira-kira yang mana Anda mau percaya? Tetangga Anda yang negatif dengan MLM atau orang-orang besar seperti ini, Bapak? Anda bisa lihat ini, Stephen R. Covey, penulis Seven Habits, buku Seven Habits, buku terlaris di dunia. Beliau mengatakan begini, MLM adalah bisnis yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang dan membuat setiap orang yang mengerjakannya dapat menjadi berpikir besar menuju impiannya masing-masing secara berarah. Paul Pilzer, penasihat ekonomi Amerika di masa periode George Bush, ekonom, penulis, dan profesor. Anda bisa lihat di sini. Dari semua peluang-peluang usaha yang ada pada hari ini, salah satu yang paling penting adalah penjualan langsung, biasa disebut dengan direct selling, yang juga disebut sebagai pemasaran jaringan atau network marketing, Bapak. Berikutnya, ini Jim Rohn. Beliau adalah mentor yang sangat luar biasa. Kalau Anda pernah mendengar nama Anthony Robbins, beliau adalah gurunya. Beliau mengatakan begini, bisnis jaringan adalah gelombang besar masa depan. Bisnis ini mengambil alih bisnis suara laba yang sekarang ini membutuhkan modal yang terlalu besar untuk kebanyakan orang. Jadi, bisnis jaringan adalah gelombang besar masa depan. Berikutnya, Brian Tracy, beliau mengatakan, masa depan bisnis jaringan tak terbatas, tidak ada ujungnya. Bisnis ini akan terus-menerus tumbuh karena orang-orang yang lebih baik akan masuk ke dalamnya. Mereka meningkatkan seluruh standar network marketing ke titik di mana bisnis ini segera menjadi metode bisnis yang paling dihormati di dunia. Bayangkan, Bapak. Brian Tracy mengatakan bahwa bisnis ini ke depannya akan menjadi sebuah bisnis yang paling dihormati di dunia. Bayangkan, dihormati di dunia, tapi ditakuti sama tetangga. Kan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Anda bisa melihat sekarang Bapak Ibu, orang-orang yang bergelut di network marketing itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi pun sudah banyak yang masuk ke dalam, Bapak Ibu. Cuma mungkin Anda berpikir ini kan semua Pak di luar negeri. Bagaimana faktanya kalau di negaranya kita? Anda tahu ini, Mata Najwa, beliau pernah melakukan sebuah acara dan Anda bisa lihat di sini, beliau menempatkan 5 profesi dengan urutan termahal di Indonesia dan distributor network marketing menduduki urutan pertama. Jadi sangat luar biasa. Artinya teman-teman, kita sebagai pelaku network marketing, distributor atau agen trainer, seharusnya kita sangat berbangga. Karena dari 5 profesi termahal, kita menduduki urutan pertama. Dan untuk menguatkan Anda bisa lihat video ini. Ini dari Eric Worre. Menurut Asosiasi Penjualan Langsung, jika Anda menggabungkan semua perusahaan network marketing di seluruh dunia, mereka menghasilkan omset lebih dari 2.670 triliun rupiah per tahun. Angka tersebut termasuk angka yang sangat besar. Sebagai pembanding, di Amerika, NFL atau kompetisi footballnya menghasilkan sekitar 135 triliun rupiah setahun.
Industri musik menghasilkan lebih dari 240 triliun rupiah setahun, dan industri film menghasilkan sekitar 1.200 triliun rupiah setahun. Kalau kita rata-rata, perusahaan network marketing membayar distributor mereka sekitar 40% dari 2.670 triliun rupiah itu dalam bentuk bonus, atau sejumlah lebih dari 1.065 triliun rupiah setahun. Itu hampir 90 triliun rupiah sebulan. Itu artinya hampir 3 triliun rupiah untuk komisi setiap hari. Artinya bisnis ini benar-benar berjalan dan Anda bisa memperoleh penghasilan yang besar dari network marketing. Yosep Mariano, Presiden Asosiasi Direct Selling USA, mengatakan bahwa dengan pertumbuhan industri network marketing selama 10, 15, 20 tahun terakhir, kita semakin memahami potensi bisnis network marketing dan semakin banyak orang bergabung dalam bisnis ini. Jadi, omset meningkat dan orang-orang lebih memahami bisnis network marketing. Luar biasa ya. 3 triliun per hari dibagikan sebagai bonus untuk para distributornya. 3 triliun Bapak Ibu. Artinya bisnis ini sangat menjanjikan. Jadi kalau Anda sudah melihat tadi, dari paradigma tadi, kira-kira kalau masih ada orang yang negatif, nah, kalau masih, Pak, saya kok negatif sekali, suruh ikut RBT, supaya paradigmanya terbuka. Bahwa ternyata tidak seperti yang mereka pikirkan. Itu luar biasanya bisnis network marketing atau MLM. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus Renner? Kan begitu banyak MLM di luar sana. Kenapa harus Renner? Karena Renner ini memiliki yang namanya 4 pilar. Yang pertama adalah legalitas. Jadi, berbicara masalah MLM, teman-teman, Anda harus perhatikan dulu yang namanya legalitasnya. Apakah dia sudah punya CPL? Tidak. Apakah dia terdaftar di APLI? Tidak. Kita tahu MLM begitu banyak, tapi hanya sekitar 100 yang masuk APLI, dan salah satunya adalah Renner. Jadi kita sangat bangga sekali, karena kita berada di bisnis yang sangat tepat, legal. Jadi Anda tidak perlu lagi khawatir untuk menjalankan bisnisnya kita. Dan yang kita khawatirkan, siapa tahu kita menjalankan bisnis ini, awalnya kita cari orang, belakangan kita dicari orang. Tapi kalau di Renner, Bapak Ibu, Anda tidak perlu khawatir lagi, karena kita sudah lengkap. Surat izin usaha penjualan langsung sudah ada, APLI sudah ada, jadi aman sekali untuk kita jalankan. Dan insya Allah teman-teman dalam waktu dekat, kita juga akan mendapatkan sertifikasi dari MUI, yaitu Renner Syariah. Paling tidak kalau ini juga keluar, ini teman-teman di luar sana tidak perlu lagi ribut untuk berdebat apakah bisnis ini halal, haram, atau bagaimana. Kalau sudah keluar sertifikasinya dari MUI, kita tidak perlu lagi berdebat. Walaupun sekarang pun belum keluar, saran saya juga teman-teman tidak usah berdebat. Tapi paling tidak ini sangat membantu teman-teman di luar sana kalau masih ada yang selalu mengatakan bisnis MLM itu adalah bisnis haram. Dengan adanya Renner Syariah, insya Allah ini sangat membantu kita. Kita doakan semoga dalam waktu dekat sudah keluar, karena seluruh hal-hal yang dibutuhkan untuk kelengkapan, untuk mendapatkan sertifikasi, alhamdulillah Renner semua sudah memenuhi syarat Bapak Ibu. Ya. Berikutnya adalah produk. Anda bisa lihat produk-produknya kita, selain semua legalitasnya lengkap, dari pupuknya kita sudah lengkap dari Kementerian Pertanian, izinnya. Terus produk kesehatannya kita sudah keluar semua badan badan POM-nya ya. Dan kita lihat produk-produk yang dipasarkan itu adalah produk-produk yang sangat dibutuhkan. Contohnya kayak Fibra. Fibra ini adalah produk detox. Saya pernah tanyakan sama dokternya kita. Saya tanya, dok, kira-kira siapa yang butuh fibra? Beliau mengatakan semua yang punya usus itu butuh fibra. Terus saya tanya, sampai kapan orang mengkonsumsi fibra? Beliau mengatakan, selama Anda menjamin diri Anda tidak memasukkan lagi racun dalam tubuh Anda, maka Anda tidak perlu lagi mengkonsumsi. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira Anda berani tidak menggaransi Anda tidak memasukkan racun lagi dalam tubuh Anda? 90% penyakit itu disebabkan adanya gangguan di pencernaan atau di usus. Nah, itu disebabkan karena penumpukan toksin. Dan kita punya fibra sangat sangat luar biasa. Artinya apa?
pangsa pasarnya sangat besar sekali. Berikutnya kita juga punya Kolpro. Kolpro ini adalah imun. Karena kita tahu Kolpro ini adalah kolostrum. Makanan terlengkap pertama di dunia adalah kolostrum, ASI. Dan kita punya Kolpro yang sangat luar biasa. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terus kita juga punya Revit. Nah, Revit ini produk yang ajaib ya. Satu yang konsumsi, dua yang merasakan khasiatnya. Terus kita lihat pangsa pasar produknya kita yang sangat luar biasa, yaitu paten. Ini yang fenomena ya. Ini Anda bisa lihat datanya, lahan sawit. Lahan sawit di Indonesia itu ada 14.850 hektar. Anda bisa lihat, satu hektarnya itu butuh 120 pohon sawit. Berarti kalau satu pohonnya satu saset, berarti satu box isinya 12 saset. Satu hektar butuh 10 box. Dalam satu tahun 3 kali pemakaian. 200 kali 10 kali 3 berarti 6 juta. 6 juta dikali luas lahan sawit, maka keluarlah angka 89,1 triliun. Ini potensi untuk di sawit, Bapak. Berikutnya, Anda bisa lihat di sawah. Sawah di Indonesia itu 8 juta hektar. Satu hektar sawah, satu kali panen, yaitu 3 paten, 3 imun, berarti 6 box. 2 kali panen berarti 12 box per hektar. 200 kali 12 berarti 2.400.000. Dikali 8 juta hektar, ketemu 19,4 triliun potensi untuk di sawah. Sekarang kita lihat di tambak. Luas tambak di Indonesia yaitu 674.000 hektar. Satu hektar tambak pemakaiannya satu paten, satu imun. Dalam satu bulan, 2 kali pemakaian berarti 4 box per bulan. Dikali 12 bulan berarti 48 box per hektar. Dikali 200.000 berarti 9.600.000. Dikali luas lahan tambak berarti ketemunya 6,5 triliun potensinya, baru. Dari tiga ini saja, dari sawit, padi, dan tambak, yaitu 115 triliun. Ini potensi yang sangat luar biasa, baru dari tiga jenis tanaman. Belum tanaman yang lain, Bapak. Tidak usah muluk-muluk, tidak usahlah 115 triliun. Kita bagi-bagi dengan teman-teman kita juga yang lain. 10% berarti 11 triliun. Atau 1% saja, berarti ada 1 triliun. Kalau dikali 3%, Anda bisa hitungnya namanya royalti, teman-teman. Ini potensi yang sangat sangat luar biasa kalau produk berbicara. Ya. Yang ketiga adalah marketing plan. Berbicara masalah marketing plan ini sangat penting sekali karena di sini yang mencetak uangnya. Dan Anda bisa lihat apa keunggulan marketing plan dari Renner. Keunggulan marketing plan Renner adalah semua lini mendapatkan bonus besar. Pemula mendapatkan juga bonus besar, dan adanya bonus level, otomatis pemula sangat terbantu sekali. Yang kedua, leader atau kalangan menengah. Kalangan menengah, yaitu ada bonus RB atau reward berulang. Ada juga bonus pasangan atau bonus pairing. Terus top leadernya, selain mendapatkan reward berulang, ada juga reward prestasi, ada juga bonus pasangan RO. Ini juga sangat-sangat luar biasa sekali. Plus royalty. Artinya, kita bisa lihat kalau semua lini mendapatkan bonus yang besar, otomatis semua orang pasti semangat. Karena kita sering menjumpai di luar sana, bayangkan Bapak Ibu, kalau bonus besarnya hanya untuk pemulanya, otomatis leadernya sudah tidak semangat lagi. Karena hanya orang-orang bawah saja yang menikmati bonus besar. Begitu pula sebaliknya, kalau hanya top-top leadernya yang menikmati bonus yang besar, orang-orang yang bawahnya bisa saja kabur. Tapi kalau semua lini mendapatkan bonus yang besar, insya Allah kita semua bisa sukses sama-sama, kita semua bisa sama-sama besar di bisnis ini. Yang keempat adalah sekolah bisnis. Nah, ini juga sangat penting sekali. Kalau kita baca buku Bisnis Abad 21, di situ Robert Kiyosaki mengatakan bukan berarti eh, produk tidak penting ya. Nah, cuma menurut beliau, kebanyakan orang memilih MLM itu hanya karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor bisnisnya atau marketing plan-nya. Yang kedua adalah produknya. Beliau mengatakan produk memang harus bagus. Plan juga harus bagus. Tapi ada yang
sering orang abaikan. Yang jauh lebih penting adalah kita butuh yang namanya sekolah bisnis. Kenapa kita butuh yang namanya sekolah bisnis? Karena tidak semua orang yang join di bisnis ini pengalaman di bisnis seperti ini. Oke lah, mungkin kita atau ada di dalam link ini, Anda sudah jago, Anda sudah pengalaman di bisnis MLM. Tapi kalau Anda join di sebuah MLM yang tanpa support system, tanpa sekolah bisnis, pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang Anda rekrut? Makanya sekali lagi Bapak Ibu, dibutuhkan yang namanya sekolah bisnis. Dan sekolah bisnis Rainer Academy sudah mencetak jutawan miliarder di Rainer. Sekali lagi saya minta Anda berikan tepuk tangan Anda di tempat Anda masing-masing. Inilah 4 pilar yang menjadi alasan kenapa kita memilih Rainer. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Berbicara masalah MLM, MLM itu adalah bisnis sikap. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa dengarkan di program edukasi yaitu Champion Attitude. Di situ dikatakan bahwa 90% penentu kesuksesan kita yaitu di sikap. Jadi sikap ini sangat menentukan sekali kesuksesan kita di bisnisnya kita, Bapak. Bukan berarti teknis tidak dibutuhkan, tapi ada faktor yang sangat besar, yaitu 90% penentunya adalah sikap. Dan kita sudah buktikan banyak sekali kalau kita lihat yang tadinya dia hanya biasa-biasa saja. Artinya dia tidak punya kemampuan untuk persentase biasa-biasa saja. Orangnya eh, belum pengalaman di bisnis seperti ini, tidak pengalaman di bisnis MLM, tapi karena dia punya sikap yang positif, sikap yang baik, dan kita lihat betul-betul bisa berhasil di bisnis ini. Sebagai pemula, ada 3 sikap yang harus Anda miliki. 3 sikap dasar. Yang pertama adalah sikap mau belajar. Itu dulu. Karena berbicara masalah bisnis MLM ini adalah bisnis yang unik. Anda punya pengalaman di luar sana, di konvensional, itu tidak bisa dipakai di bisnis ini, Bapak Ibu. Makanya dibutuhkan yang namanya sikap mau belajar. Karena istilahnya lain kampung, lain adat istiadatnya. Lain bisnis, lain perlakuannya. Makanya dibutuhkan yang namanya sikap rendah hati untuk belajar kalau Anda mau sukses di bisnis ini. Belajar kepada siapa? Belajar kepada support system. Belajar kepada upline. Makanya sikap yang di awal yang harus Anda miliki adalah sikap mau belajar. Jadi kalau Anda mau besar di bisnis ini, Anda mau sukses di bisnis ini, maka milikilah sikap mau belajar. Yang kedua adalah sikap percaya kepada tim bisnis. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya yakin Anda semua yang jadi trainer punya impian, punya harapan. Dan saya yakin orang tua Anda juga sangat mendukung Anda, mengharapkan juga semoga impian Anda bisa terwujudkan lewat bisnis ini. Namun satu hal Bapak Ibu, saya ingin mengatakan kepada Anda, orang yang pertama kali mau melihat Anda sukses melebihi dari orang-orang yang Anda cintai, termasuk orang tua Anda, itu adalah upline Anda. Makanya Bapak Ibu, dibutuhkan yang namanya sikap percaya kepada tim bisnis. Makanya teachable saja kepada upline Anda. Karena upline Anda adalah orang yang paling kepingin sekali Anda sukses di bisnis ini. Yang ketiga adalah sikap memiliki. Jadi, Anda harus menanamkan dalam diri Anda bahwa ini adalah bisnis Anda. Ini bisnis kita. Bukan bisnisnya upline, bukan bisnisnya downline. Ini erat kaitannya dengan kemandirian. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mau tanya Anda. Siapa di sini yang mau passive income di Renner? Kalau Anda mau passive income, maka segeralah miliki tim-tim yang mandiri. Namun syaratnya untuk Anda memiliki tim yang mandiri, Anda harus mandiri dulu. Makanya Anda harus memiliki yang namanya sikap mandiri atau sikap ownership. Memang di awal ada namanya pendampingan, tapi pada saat upline Anda melakukan pendampingan, sesegera mungkin Anda juga belajar. Karena tidak selamanya upline Anda selalu ada di samping Anda. Dan saya belum pernah melihat ada leader besar yang selalu
didampingi terus sama upline-nya. Makanya sesegera mungkinlah Anda mandiri. Dan tanamkan dalam diri Anda, ini adalah bisnis Anda. Ini bisnis kita. Bukan bisnis upline, bukan bisnis downline. Lebih-lebih bisnis cross, cross line. Jadi ingat ya, 3 sikap untuk memulai bisnis ini: sikap mau belajar, sikap percaya kepada tim bisnis, dan sikap memiliki. Selanjutnya, bagaimana langkah kerja yang harus kita lakukan di bisnis ini? Ada namanya 4 langkah kerja. Yang pertama, daftar nama, buat janji, persentase, dan follow up. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah buat daftar nama. Cara membuat daftar nama adalah yang pertama adalah ditulis. Yang kedua, jangan dipilih-pilih. Nah, ini Bapak Ibu ya. Karena sering sekali orang-orang yang baru join, begitu disuruh buat daftar nama, dia mengatakan daftar nama saya Pak sudah ada. Sudah banyak di handphone saya. Itu bukan daftar nama. Daftar nama itu harus ditulis di dalam buku daftar nama. Dan jangan pernah pilih-pilih. Artinya pada saat Anda menulis daftar nama, Anda jangan langsung sangkut pautkan dengan bisnisnya kita. Karena kenapa? Kebanyakan orang pada saat dia mau menulis daftar nama, dia kayak paranormal. Dia belum tulis, dia sudah tahu. Ah, kayaknya ini tidak mau, ini tidak mungkin. Ah, kayaknya ini sih cuma janji-janji. Akhirnya tidak ada yang dia tulis. Biasanya orang kalau disuruh tulis daftar nama, biasanya yang paling banyak dia tulis yaitu ada 5 nama atau 10 nama yang dia yakin orang ini join. Namun kenyataannya biasanya pada saat dia persentase tidak ada yang join. Makanya sering kita dengar ada orang mengatakan sudah tidak ada Pak teman saya, tidak ada Pak yang mau join. Karena kenapa? Dia pilih-pilih Bapak. Nah sekarang saya mau kasih Anda praktek. Sekarang saya minta Anda coba tulis dalam jangka waktu 1 menit, tuliskan nama teman Anda atau tetangga Anda, saudara Anda, atau kenalan Anda. Silakan Anda menulis dalam jangka waktu 1 menit. Bapak Ibu, rata-rata biasanya kalau 1 menit itu biasanya orang menulis 10, ada yang menulis 5, 15. Minimum itu ada 5. Tapi kalau orang menulis Bapak Ibu 30 menit, biasanya orang menulis 50 nama. Sekarang Anda bisa lihat potensi daftar nama. Karena kita harus tahu bahwa bisnisnya kita, bahan bakunya itu adalah daftar nama. Ibarat kalau Anda mau buat kue, bikin roti, bahan bakunya kan tepung. Kalau di bisnisnya kita, bahan bakunya adalah daftar nama. Jadi daftar nama ini sangat berperan aktif sekali menentukan kesuksesan Anda di bisnis ini. Makanya Anda bisa lihat potensi dari daftar nama. Bayangkan kalau dalam 30 menit Anda bisa menulis 50 nama. Dari 50 nama ini, 50 daftar nama Anda masing-masing menulis nama, 50 berarti ada 2.500 nama. Plus Anda sendiri punya daftar nama 50 berarti ada 2.550 nama. Anda bisa lihat potensi bisnis ini Bapak Ibu. 2.550 nama. Setelah itu Anda tulis dalam buku daftar nama, Anda perhatikan ya, segera eh, konsultasi sama upline Anda atau tanyakan ke upline Anda bagaimana caranya memiliki buku daftar nama dan bagaimana cara mengisi daftar nama. Karena pada saat Anda mengisi daftar nama di situ ada kolom nama, alamat, handphone. Setelah itu Anda bisa lihat di situ ada kepribadian. Kepribadiannya ada namanya FAST. Kita pakai metode FAST. FAST ini adalah F-nya adalah finansial, A ambisi, S supel, T trust atau teachable, SP skala prioritas. Anggaplah contohnya, anggaplah si Wawan seumpama. Wawan, pasnya bagaimana? Finansialnya, kalau lebih dari Anda, lebih tinggi dari Anda, kasih angka 3, sama dengan Anda 2, di bawah Anda 1. Artinya, ukurannya di diri Anda. Ini untuk apa? Untuk menentukan yang namanya skala prioritas. Karena ini penting sekali.
setelah Anda total, Anda jumlah, Anda perhatikan skala prioritasnya. Kalau SP-nya tinggi, pada saat Anda minta pendampingan sama upline, usahakan SP tinggi yang Anda minta pendampingan sama upline. Yang kedua, kenapa SP tinggi kita lebih dulukan? Karena daftar nama Anda ini juga menjadi daftar nama tetangga Anda. Karena nama ini juga menjadi daftar nama orang lain. Makanya teman-teman, Anda perhatikan yang namanya skala prioritas. Namun berbicara masalah daftar nama, silakan Anda dengarkan untuk lebih lengkapnya di program edukasi. Di sana jelas sekali dijelaskan bagaimana cara membuat daftar nama dan bagaimana cara memilah-milah daftar nama. Bukan pilih-pilih, tapi memilah-milah daftar nama. Yang belum memiliki atau belum berlangganan program edukasi, segera berlangganan. Anda bisa dengarkan bagaimana cara membuat daftar nama di Basic Skill. Yang kedua adalah buat janji bertemu. Teman-teman semua, tujuan dari buat janji bertemu yaitu hanya untuk mendapatkan janji bertemu, bukan untuk menjelaskan bisnis. Karena ini yang banyak sekali kejadian. Pada saat dia buat janji, dia bukannya buat janji, tapi dia melakukan persentase lewat lewat telepon. Dan itu sangat tidak dianjurkan, sangat tidak efektif karena kita tidak tahu kondisi orang itu. Makanya pada saat Anda buat janji, yang dibutuhkan di sana adalah Anda hanya mendapatkan janji untuk ketemu. Jadi pada saat Anda buat janji, hanya untuk mendapatkan janji bertemu. Nah, setelah itu, Anda undang ke pertemuan atau undang ke acara terdekat. Yang di sini garis kuning ya, apa? Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan janji bertemu, bukan untuk menjelaskan bisnis. Dan untuk lebih jelasnya, buat janji bertemu ini, Anda silahkan dengarkan program edukasi bagaimana cara membuat janji. Di sana lengkap dengan contoh-contohnya. Contoh membuat janji. Langkah yang ketiga adalah persentase. Kita tahu yang namanya persentase. Persentase itu adalah jantung dari bisnisnya kita. Ya, kita tahu lah yang namanya jantung. Kira-kira bagaimana kalau Anda istirahat yang cukup, olahraga teratur, makan makanan sehat, tapi jantung Anda tidak berdetak. Apa yang terjadi? Ya pasti Anda meninggal. Sama juga dengan bisnisnya kita. Bisnisnya kita itu adalah persentase adalah jantungnya. Tujuan dari persentase adalah memberikan informasi tentang pertanian, kesehatan, dan kesejahteraan. Ini ada beberapa jenis-jenis persentase. Ada namanya one on one, atau biasa dikenal dengan istilah O3. Ada namanya home meeting. Terus home meeting ini Anda bisa lakukan online, bisa juga lakukan offline. Sama juga kita di Renner, ada RBP online, ada juga offline. Ini persiapan persentase. Yang pertama adalah Anda harus berpakaian rapi. Yang kedua adalah siapkan alat bantu persentase atau flip chart ya. Gunanya apa? Itu adalah demi kepentingan duplikasi. Pak, saya Pak kalau persentase biar tidak pakai flip chart, soalnya saya sudah hafal semua. Betul, tapi sekali lagi ini untuk kepentingan duplikasi. Dan pada saat Anda melakukan home meeting, ini catatan bagi tuan rumah. Tuan rumah tepat waktu. Paling kalau terlambat yaitu 15 menit. Soalnya biasa saya lihat ada orang buat home meeting karena dia undang beberapa tetangganya. Tidak ada yang datang tepat waktu. Namun karena masih ada yang dia tunggu, dia undur. 15 menit, 15 menit masih oke. 20 menit, 30 menit, akhirnya dia undur sampai 1 jam. Begitu yang lain datang, orang yang datang tepat waktu, itu sudah bosan. Makanya teman-teman usahakan Anda tepat waktu. Berikutnya adalah perkenalkan atau edifikasi presenter atau upline Anda yang mendampingi Anda melakukan presentasi di rumah Anda. Anda sebagai tuan rumah, Anda harus memperkenalkan. Anda harus edifikasi. Berikutnya, Anda harus menemani prospek dan memperhatikan persentase. Jangan sampai Anda sebagai tuan rumah, upline Anda melakukan persentase di rumah Anda, home meeting, tapi Anda lagi sibuk main HP. Anda harus tunjukkan respek Anda terhadap
upline Anda. Dan untuk lebih jelas tentang persentase, sekali lagi, Anda silakan dengarkan di program edukasi. Yang keempat adalah follow up. Follow up atau tindak lanjut. Persentase adalah menanam, follow up adalah menuai. Artinya begini teman-teman. Kalau Anda melakukan persentase dan Anda tidak melakukan yang namanya follow up, itu sia-sia. Tidak ada artinya persentase Anda kalau Anda tidak melakukan yang namanya follow up. Dan maksimal follow up ini yaitu 2 kali, 2 hari, 2 kali 24 jam ya setelah Anda persentase. Langkah-langkah pada saat follow up yang pertama adalah bangun impian. Belanja produk atau Anda closing. Yang ketiga, untuk mendapatkan jadwal committing selanjutnya. Jadi pada saat Anda follow up, untuk mendapatkan janji ketemu lagi untuk melakukan lagi persentase. Selanjutnya apa lagi? Yaitu promosi alat bantu. Promosi alat bantu atau promosi pertemuan terdekat. Kemudian yang terakhir kembali lagi, yaitu bangun impian. Karena kenapa? Bisnis ini kita tidak bisa jalankan kalau kita tidak punya namanya impian. Dan untuk lebih jelasnya tentang follow up, sekali lagi, dengarkan program edukasi bagian follow up. Jadi teman-teman yang belum berlangganan program edukasi, segera hubungi upline Anda untuk Anda berlangganan program edukasi. Nah, terus bagaimana dengan pelanggan, manajemen pelanggan? Milikilah 5-10 pelanggan dari kenalan Anda, yaitu saudara Anda, tetangga Anda, teman Anda. Terus hubungi mereka tiap bulan minimum 1 kali. Berikan informasi, kesaksian, dan tawarkan produk rental. Dengan melayani 5-10 pelanggan tiap bulan, maka Anda bisa RO tiap bulan. Artinya teman-teman, kalau Anda punya 5-10 pelanggan, selain Anda bisa RO tiap bulan, otomatis Anda sudah bisa mendapatkan bonus unilevel atau pasangan RO. Selain itu juga, kita tahu hampir semua pertemuan trainer itu Anda bayar, Anda mendapatkan produk senilai dengan yang Anda bayar. Artinya, kalau Anda punya pelanggan, otomatis Anda setiap ikut event itu Anda selalu gratis. Karena kenapa? Anda sudah punya pelemparan produk pada saat Anda ikut pertemuan. Nah, terus ini ada lagi yang tidak kalah penting, yaitu bahaya undercutting, cutting price. Ini ya, Renner melarang praktek undercutting atau cutting price, menjual dengan harga di bawah harga distributor. Dan ini Anda bisa lihat, ini ada undang-undangnya. Undercutting itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Dan pelaku berpotensi dijerat dengan sanksi administratif maupun pidana kurungan. Jadi, ini pidana teman-teman ya. Jadi mari kita menjalankan Renner dengan cara yang benar, yaitu jika menjual, pakailah harga semestinya. Artinya, Renner sangat melarang keras untuk kita menjual di bawah harga. Artinya kalau dilarang, berarti kalau Anda melakukan, berarti sama halnya Anda mendapatkan penghasilan yang tidak berkah, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kira-kira kalau Anda mendapatkan penghasilan yang tidak berkah? Anda bisa jawab sendiri. Makanya hati-hati. Kalau Anda menjual di bawah harga, berarti itu adalah sebuah pelanggaran. Berarti itu sama halnya dengan Anda nikmati uang yang haram. Dan bila Anda menemukan pelaku yang melakukan undercutting, bukti-buktinya harap dikirimkan ke CS Renner. Ini nomornya Anda bisa catat dan jam operasionalnya. Silakan Anda lengkapi bukti-buktinya. Kalau memang terbukti, insya Allah Renner akan melakukan SP sampai pemblokiran akun. Jadi Renner sangat keras melarang melakukan yang namanya undercutting. Nah, cuma teman-teman juga pada saat memberikan laporan, berikan bukti-buktinya biar CS bisa melakukan eh, sanksi terhadap orang yang melakukan. Oke. Terus yang terakhir, Anda bisa lihat game plan dari Renner. Teman-teman, Anda bisa lihat di sini, di bulan pertama, targetnya kita itu bagaimana kita posisi supervisor.
yaitu 5 kiri, 5 kanan. Di bulan ketiga, yaitu Emerald Manager, yaitu bagaimana 5 kiri, 5 kanan Anda punya supervisor. Jadi, tadinya kan Anda supervisor punya 5 kiri, 5 kanan. Bagaimana 5 kiri, 5 kanan Anda ini masing-masing dia supervisor, maka otomatis di bulan ketiga Anda sudah Emerald. Di bulan ke-6, kalau Anda sudah punya 5 kiri, 5 kanan Emerald, berarti Anda sudah posisi Ruby. Di bulan ke-9, dari 5 kiri, 5 kanan Anda, satu saja di antara mereka yang mencapai posisi Ruby, maka Anda sudah pasti posisi Diamond. Dan di bulan ke-12, satu kiri, satu kanan Diamond, satu kiri di kanan, eh, satu Diamond di kiri dan kanan Anda, maka Anda sudah posisi Crown. Artinya, teman-teman Anda bisa lihat, dalam jangka 12 bulan, Anda bisa mencapai posisi Crown. Namun Anda perhatikan, kuncinya ada di supervisor. Bagaimana Anda mengejar supervisor? Setelah itu, bagaimana tim Anda juga mengejar supervisor. Jadi semakin banyak supervisor di bawah Anda, maka Anda akan mencapai posisi yang namanya crown. Jadi kata kuncinya, bagaimana Anda mencetak, menciptakan begitu banyak supervisor dan core di jaringan Anda untuk Anda mencapai posisi crown, Bapak Ibu. Dan Anda sendiri sudah tahu, kalau crown, apa sih yang didapatkan? Diamond, apa yang didapatkan? Ruby, apa yang Anda dapatkan? Artinya, apapun impian Anda bisa wujudkan di Renner. Dan waktunya Anda yang tentukan, teman-teman. Dan sesi terakhir hari ini, sebentar akan ada seseorang yang akan sharing tentang impiannya. Orang yang sudah berhasil, yang saya tahu persis beliau, perjuangannya di Renner, dan hari ini sudah terbukti mewujudkan impiannya satu persatu di Renner. Sebentar kita akan undang beliau, dan pada kesempatan ini saya undur diri dan akan saya kembalikan ke MC kita, yaitu Ibu Yantino. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus Anda Bapak dan Ibu, berikan senyum terbaik kita sebagai ucapan terima kasih karena sharing yang sangat luar biasa dari Bapak Agus Tevi, Royal Crown Bintang 2. Baik.